Nah, kemudian di bawah sini, tepat di depan dari tembok pilar ini, ada sebuah bonsai serut yang sudah saatnya juga dilakukan perapihan. Nah, di samping serut saya menempatkan bonsai cemara udang. Nah, ini yang sering saya lakukan pruning dan perapihan. Jadi terkadang tidak bisa saya lakukan dokumentasi, sehingga tidak ada kegiatan di video untuk mendokumentasikan bonsai cemara udang tersebut. Nah, di sini ada beberapa bonsai santigi yang sudah mulai merimbun dan sudah dibentuk. Ada 9 kurang lebih ini di atas bonsai santigi. Saya tempatkan di atas pilar ini. Nah, kemudian di bawahnya mungkin kita perlihatkan juga di sini bonsai santigi yang masih di silos, dan ini sebenarnya sudah harus dimasukkan ke dalam pot yang layak. Jadi dahulu ini santigi ini diprogram jadi satu dalam wadah pot, tetapi karena saya melihat potnya terlalu besar dan jika dibandingkan dengan batang utamanya itu tidak sesuai dengan besarnya pot, jadi saya melakukan pemotongan di sebelah sana karena ujung dari santigi ini kependam di pasir ataupun medianya sehingga tumbuh akar dan saya potong. Nanti ini harus dipisah, dan yang di atas batu ini kita akan carikan pot dulu, disesuaikan, baru kita sesuaikan bentuk dan gerak dasarnya. Nah, sementara kita tempatkan dulu di sana. Nah, di sebelahnya ini ada bonsai serut OTR, yang mana bonsai ini sangat unik dengan gerakan batang yang melilit batu. Jadi terlihat sangat unik dengan style semi cascade. Dan kemudian di bawah ini masih ada bahan bonsai kimeng yang belum saya lakukan styling karena masih mencari gerak dasar dan konsep yang tepat untuk bahan bonsai ini. Kemudian di bawah sini ada beberapa sancang yang sudah diprogram, dan kemudian tinggal melakukan perapihan sehingga kondisi dari pemandangan yang ada di depan kita ini bisa terlihat lebih cantik ya, karena memang sudah waktunya programan bonsai ini kita lakukan perapihan. Dan di dalam sana ini ada beberapa beringin dolar mikro yang disebut dengan dolar mangkok, yang belum saya lakukan penanganan apapun, hanya penyuburan, tapi sangat disayangkan bonsai ini amat sulit membesar. Jadi seolah-olah besarnya ya sedemikian saja. Jadi kalau untuk dolar mikro ini sebenarnya lebih baik disambung untuk mendapatkan besar batang yang lebih, misalnya iprik dengan batang tertentu kita sambung dengan dolar mikro, ini akan menjadi bonsai yang cepat jadi. Nah, kalau kita menunggu pembesaran dari bahan bonsai yang dahulunya kita tancapkan seperti ini lama banget, dan dari tancap sampai saat ini sudah hampir 2 tahun dan besarnya tidak ada perubahan yang signifikan, seolah-olah sekian saja besarnya. Kemudian di ujung sana ada 2 bonsai yang saya tempatkan, yaitu bonsai ficus dolar ya, dolar biasa yang sering saya lakukan pruning juga, dan ini baru saja juga di pruning, sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya. Dan kemudian yang ini yang saya maksud, ini sebenarnya dolar mikro yang saya okulasi
pada akar iprik. Nah, ini sebenarnya akar iprik yang saya okulasi dengan dolar mikro. Jadi ini sebenarnya asal saja, kalau saja kita memiliki bahan yang lebih bagus, ya saya jamin bonsai yang kita miliki dari jenis tikus ini akan terlihat cantik. Nah, ini satu bahan bonsai yang masih saya program OTR Santigi, yang memang masih lama banget karena ya saya programnya dari sebesar pensil. Sebelum ada perkembangan yang signifikan, jadi kita menunggu pembesarannya sehingga kita bisa membuat pola gerak dasarnya. Nah, di sini ada dua bahan bonsai yang sudah pernah juga saya dokumentasikan, tapi ini sudah saatnya juga kita melakukan perawatan dan perapihan sehingga gerak dasarnya akan terkonsep dan definitif. Ya, ada dua bahan bonsai serut yang merupakan hasil dari stek batang. Nah, ini suatu saat kita akan dokumentasikan kembali saat kita melakukan perapihan. Nah, di atasnya ini adalah bahan bonsai serut yang sudah waktunya juga kita lakukan perapihan, dan di sana Seng Simbur Super Mikro Vietnam yang sudah waktunya juga dilakukan perapihan. Elegan dengan bahan dasar Benjamina, masih dalam proses. Kemudian di sini serut yang butuh perawatan lebih agar mendapatkan bentuk yang lebih cantik lagi, ya minimal bisa dinikmati dari jarak tertentu dengan bentuk yang asik dipandang. Nah, untuk di atas sana saya menempatkan beberapa bahan bonsai mini. Ya, sebenarnya semuanya butuh perawatan dan penanganan sehingga kondisinya akan jadi lebih rapi. Dan ini bonsai programan dari bahan atau dari ID kembang kertas, ya kembang kertas atau bougainville dari jenis Singapura. Dan yang terakhir untuk halaman yang ada di tempat yang kita review bonsai-bonsai dan bahan-bahan bonsainya adalah dari jenis wuni atau boni kalau di Bali. Di Bali ini disebut boni, kalau secara umum banyak yang menyebutkan dengan nama wuni. Nah, ini juga perlu dilakukan perawatan dan sedikit seleksi. Oke teman-teman, demikian dulu review kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berkarya bonsai. Apapun bahan-bahan bonsai yang kita miliki, rawat dan jadikan lebih menarik untuk menjadi penghias halaman rumah, di mana kita bisa menikmatinya pada saat-saat kita santai ataupun sedang lelah, saat kita lepas dari bekerja, dengan didampingi secangkir kopi. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.